Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, shalawat serta salam alhamdulillah atas izin Allah saya pada hari ini perkenalkan, nama saya Lisnawati. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Pendidikan Multikultural terhadap Sikap Toleransi Antar Pelajar di Organisasi IPNU IPPNU Kota Cirebon. Adapun saya adalah mahasiswi semester 7 di kelas PAIS semester 7. Iya. Baik, langsung saja di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin penting yang terdapat di bab 1 ataupun di proposal penelitian skripsi saya. Adapun poin penting yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ataupun alasan mengapa saya mengambil penelitian ini atau mengapa saya tertarik pada penelitian ini, karena pada awal mula itu saya bertolak belakang ketika saya melakukan PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan di Eman 2 Kota Cirebon. Nah, pada saat itu saya melakukan PLP di sana. Saya mengajar kelas 12 MIA 3 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, dan salah satu dari anak murid saya yaitu yang bernama Konita, dia sempat curhat ke saya mendapatkan perlakuan yang kurang baik karena memang ya ada bullying, ada istilahnya sindiran-sindiran halus lah seperti itu, dikarenakan cara berpakaian dia yang memang istilahnya dipandang orang di sekelilingnya itu fanatik seperti itu. Jadi dia berpakaian beda daripada teman-temannya, memakai kerudung yang sangat panjang dan sangat tertutup, memakai cadar seperti itu, dan ia merasa terasingkan atau merasa istilahnya dipandang sebelah mata oleh lingkungan di sekitarnya pada waktu itu. Nah, atas kasus yang terjadi pada anak murid saya dan didukung oleh beberapa sumber yang telah saya dapatkan pada saat saya pencarian referensi, diantaranya yaitu tercatat pada tahun 2014 sampai 2019 itu ada sebanyak 162 pelanggaran di Kota Cirebon, yang kasus tersebut itu melebihi Jakarta dengan 113 kasus, dan di Jawa Timur hanya sebanyak 98 kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Nah, inilah yang menjadi titik tolak saya mengapa saya tertarik di multikultural. Jadi latar belakang kenapa saya memilih penelitian ini, karena latar belakang tadi yaitu ada anak murid saya ataupun terjadi kasus istilahnya kesenjangan. Jadi kesenjangan sosial, jadi perilaku tidak baik, adanya sikap intoleran yang terjadi pada anak murid saya, dan itulah yang menggerakkan hati saya untuk istilahnya mengkaji tentang pendidikan multikultural ini, tentang urgensi pendidikan multikultural di kalangan pelajar seperti itu. Itu latar belakangnya. Oke, lanjut. Dan selanjutnya yaitu apa sih rumusan masalahnya pada penelitian yang akan saya lakukan itu. Nah, rumusan masalah di sini saya akan membagi ada wilayah kajian dan ada pertanyaan penelitian. Nah, yang pertama yaitu ada wilayah kajian. Adapun wilayah kajian yang saya pilih yaitu saya memilih untuk memilih wilayah kajian pendidikan multikultural pendidikan agama Islam atau PAI. Sedangkan adapun pertanyaan penelitian yang akan saya ajukan atau sebagai pedoman untuk saya melakukan penelitian ini, diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu karena saya akan meneliti di organisasi IPNU IPPNU Kota Cirebon, sudah pasti saya tertuju pertanyaan penelitian ini tertuju ke organisasi IPNU IPPNU di Kota Cirebon. Adapun pertanyaan penelitian yang pertama yaitu program apa sajakah sih yang terdapat di organisasi IPNU IPPNU Kota Cirebon guna meningkatkan pemahaman terkait pendidikan multikultural di kalangan pelajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh manakah pelajar IPNU IPP Kota Cirebon itu tuh memahami konsep pendidikan multikultural itu sendiri.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimanakah gambaran dan penerapan yang dilakukan atas pemahaman konsep pendidikan multikultural pelajar IPNU IPPNU Kota Cirebon guna meningkatkan pemahaman pendidikan multikultural di kalangan pelajar Kota Cirebon pada umumnya. Nah, itu adalah pertanyaan penelitian yang akan saya ajukan pada saat nanti penelitian. Lanjut. Lalu apa sebenarnya tujuan penelitian yang akan saya lakukan? Nah, adapun tujuan penelitian selaras dengan tadi pertanyaan penelitian tadi, jadi ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui program apa saja yang terdapat di organisasi IPNU IPPNU guna meningkatkan pemahaman terkait pendidikan multikultural di kalangan pelajar. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui sejauh manakah pelajar IPNU IPPNU Kota Cirebon itu dalam memahami konsep dari pendidikan multikultural itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan gambaran terkait penerapan dari pemahaman konsep pendidikan multikultural pelajar IPNU IPPNU Kota Cirebon guna meningkatkan pemahaman pendidikan multikultural di kalangan pelajar Kota Cirebon pada umumnya. Seperti itu. Lalu apa sih manfaat penelitiannya terhadap penelitian yang akan saya lakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi adapun manfaat penelitiannya ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis ini yaitu yang pertama sudah pasti dijadikan penelitian yang akan saya lakukan ini semoga bisa menjadi bahan rujukan guna penelitian lebih lanjut atau penelitian yang selanjutnya. Dan yang kedua yaitu sebagai pembanding guna studi kasus perkembangan disiplin ilmu pendidikan multikultural maupun pendidikan karakter. Oke. Selanjutnya, lalu apa manfaat praktisnya? Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk para pelajar IPNU IPPNU Kota Cirebon sendiri yaitu guna untuk kemudian diimplementasikan mengenai pemahaman pendidikan multikultural itu sendiri. Dan yang kedua bagi pelajar di Kota Cirebon guna untuk meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan multikultural. Melihat urgensi dari pendidikan multikultural itu untuk meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. Ya, seperti yang tadi telah disebutkan, bullying, sindiran-sindiran, terus tawuran dan segala macam bentuk kenakalan remaja yang disebabkan oleh kurang pemahaman terhadap pendidikan multikultural seperti itu. Lalu yang ketiga untuk para pendidik supaya menjadi refleksi proses pembelajaran yang bersifat komprehensif. Jadi diharapkan sebuah proses pembelajaran di dalam kelas itu tidak hanya tertuju pada peningkatan secara kognitif saja, namun peningkatan secara komprehensif meliput pendidikan karakter dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu bagi peneliti dan pembaca guna memperluas khasanah keilmuan. Lalu selanjutnya bagaimana sih kerangka pemikirannya? Nah, adapun di sini saya pribadi membuat kerangka pemikiran yaitu yang pertama saya akan menjelaskan di sini permasalahan terlebih dahulu, lalu proses ataupun tindakan apa yang harus dilakukan, tindakan dan proses apa yang dilakukan oleh IPNU IPPNU Kota Cirebon, lalu berujung ke hasil ataupun output. Nah, di sini kerangka pemikiran yang saya bangun adalah yang pertama, adapun masalah dari pelajar di Kota Cirebon itu yaitu misalkan seperti intoleran, individual, monoreligius yang menyebabkan beberapa konflik yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, karakteristik pelajar yang seperti itu untuk kemudian menjadikan hal tersebut sebagai titik tolak di mana program ataupun tindakan yang dilakukan IPNU IPPNU Kota Cirebon itu guna menyelesaikan masalah tersebut. Nah, adapun upaya yang dilakukan ataupun proses ataupun tindakan yang dilakukan oleh IPNU IPPNU Kota Cirebon yaitu yang pertama penerapan pendidikan multikultural, yang kedua yaitu pembentukan karakter, dan yang ketiga yaitu penanaman sikap toleransi. Nah, setelah diadakannya proses ataupun tindakan tersebut,
lalu diharapkan akan menghasilkan ataupun mendapatkan hasil capaian ataupun output seperti terbentuknya sifat pelajar yang berakhlakul karimah, yang toleran dan memahami pentingnya pendidikan multikultural. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini lalu apa saja sih langkah-langkah penelitiannya? Nah, untuk langkah-langkah penelitian di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian saya memilih di Sekretariat Pimpinan Cabang IPNU IPB, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yaitu yang bertempat di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Lalu yang kedua itu, nah, saya melakukannya itu selama kurang lebih 3 bulan. Dan yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya pilih yaitu metode kualitatif deskriptif, di mana metode kualitatif deskriptif ini yaitu sebuah metode di bagaimana penulis itu menjelaskan ataupun memaparkan secara lebih mendalam dengan cara mendeskripsikan ataupun menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi gitu. Lalu yang ketiga, informan penelitian. Adapun informan primer ataupun utama yang penulis pilih yaitu yang pertama Saudara Muhammad Abdul Aziz selaku Ketua PC IPNU Kota Cirebon, dan ada Saudari Hanna Fitriani selaku Ketua PC IPPNU Kota Cirebon, dan tak luput juga subjek informan yang lain, pendukung lainnya seperti anggota dan pengurus dari organisasi PC IPNU IPPNU Kota Cirebon. Lalu bagaimana dengan teknik pengumpulan datanya? Nah, teknik pengumpulan datanya di sini saya memilih teknik karena saya menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti itu. Lalu di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dimaksud yaitu berupa kamera, handphone, recorder, ballpoint, dan buku. Adapun yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah sebuah alat yang memang mendukung dilakukannya proses penelitian seperti itu. Nah, biasanya karena saya memilih metode kualitatif dan memang dengan teknik pengumpulan data wawancara sudah pasti diperlukan instrumen tambahan yaitu pedoman wawancara berupa beberapa pertanyaan yang dijadikan bahan data atau sumber yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Untuk selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ini yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua display data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data. Reduksi data itu merupakan sebuah teknik analisis di mana seorang peneliti itu memaparkan secara sangat detail terkait hasil temuan ataupun informasi yang didapatkan dari informan seperti itu. Jadi ditulis, dinarasikan sedetail dan selengkap mungkin seperti itu. Sedangkan display data adalah sebuah bentuk analisis yang dibuat pola-pola tertentu. Jadi data yang sudah dihimpun dan sudah dinarasikan selengkap mungkin dibuat pola ataupun dibuat bagan, dibuat konsep tertentu sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami bersama. Untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan dan dilakukan verifikasi. Nah, adapun pokok-pokok yang menunjang terkait penelitian yang akan saya lakukan yaitu di sini ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang dimaksud adalah sebuah rujukan di mana bisa berbentuk penelitian yang sudah dilakukan orang lain sebelumnya yang dianggap relevan ataupun selaras bagi penelitian yang akan saya lakukan seperti itu. Di sini ada skripsi yang ditulis oleh Maitreya Putri, mahasiswi IAIN Purwokerto, yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Multikultural. Tentang dalam sebuah novel tentang kamu, karya Terelie. Dan yang kedua ada jurnal yang ditulis oleh Hermanto dan Siti Aisyah sebagai mahasiswa Universitas
Surabaya yang berjudul Peran Pimpinan dalam Resolusi Konflik. Dan yang di tahun 2020 itu ada jurnal yang ditulis oleh Agus Tohawi, mahasiswa Institut Agama Islam Diponegoro, yang berjudul Peran Organisasi IPNI PPNU Pangeran Diponegoro dalam Penanaman Nilai KNU-an. Nah, adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian-penelitian yang telah saya dijadikan rujukan ataupun dijadikan penelitian yang relevan ini, yang pertama itu perbedaan rujukan yang pertama yaitu dengan skripsi Maitreya Putri, yaitu pada Maitreya Putri ia lebih meneliti dalam sebuah novel, jadi lebih ke studi literatur seperti itu. Sedangkan kalau saya lebih ke kayak penelitian lapangan seperti itu, penelitian di organisasi IPNI PPNU. Dan yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Hermanto ini lebih ke dimaksudkan untuk penelitian untuk resolusi konflik di pimpinan komisariat, sedangkan saya lebih kepada bagaimana penanaman pendidikan multikultural atau pendidikan karakter bagi pelajar seperti itu. Dan yang ketiga yang ditulis oleh Agus Tahaw ini lebih kepada peran IPNU PPNU dalam penanaman nilai KNU-an, sedangkan saya lebih kepada penanaman pendidikan pemahaman pendidikan multikultural, jadi penanaman nilai-nilai multikultural di kalangan pelajar seperti itu. Dan persamaannya yaitu sama-sama subjek dari penelitian yang dilakukan itu merupakan organisasi IPNI PPNU seperti itu. Lalu rujukan apa saja yang saya pakai gunakan pada penelitian yang akan saya lakukan? Yang pertama sudah pasti saya menggunakan buku teks atau e-book, menggunakan jurnal, dan menggunakan pustaka yang relevan lainnya guna menunjang dan menjadi bahan acuan atau pedoman saya dalam melakukan penelitian, karena teori-teori saya yang dikumpulkan dari beberapa sumber pustaka ini dijadikan tolak ukur saya dalam meneliti, jadi agar dijadikan sebuah pembanding antara teori dan informasi yang saya dapatkan di lapangan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.